Bukit Tinggi ini punya potensi tidak saja untuk menjadi kota wisata, tetapi juga kota perjuangan karena banyak tokoh di sini. Nah, setelah itu baru tanggal 3 Bapak Ibu diberangkatkan ke Jeddah. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi hari ini Kamis 24 April 2025. Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi kemarin membuka musyawarah Komisariat Wilayah 1 atau Muskomwil Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 2025. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Kota Bukit Tinggi menjadi tuan rumah Musyawarah Komisariat Wilayah atau Muskomwil 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 28 hingga 30 April 2025. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kemarin di Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi yang dihadiri 24 wali kota beserta rombongan dari 5 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antar pemerintah kota anggota Komwil 1 APEKSI untuk mengintegrasi optimalisasi potensi dan sumber daya manusia di wilayah masing-masing dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan APEKSI Wilayah 1 merupakan komwil terbesar dengan 24 kota, di mana masing-masing kota memiliki potensi yang layak dan unik untuk dikembangkan, seperti halnya tuan rumah Kota Bukit Tinggi yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Pimpinan daerah pada 24 kota yang tergabung dalam Komwil Wilayah 1 APEKSI ini harus dapat memaksimalkan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Di samping itu, sambung Bima Arya Sugiarto, pemerintah kota juga harus mampu berinovasi, berkolaborasi, dan saling bekerja sama di antara kota-kota. Maka dari itu perlu untuk saling menguatkan agar dapat mencari sumber-sumber dan terobosan ekonomi kreatif. Ini satu komwil terbesar dengan 24 kota dengan potensi yang juga besar. Semua kota di Komwil 1 ini punya diferensiasi yang unik. Bukit Tinggi ini punya potensi tidak saja untuk menjadi kota wisata, tetapi juga kota perjuangan karena banyak tokoh di sini. Jadi punya potensi mengembangkan kota ini sehingga menambah nilai dalam PAD, penerimaan asli daerah gitu ya. Ini harus jadi kota-kota yang mandiri, harus jadi kota-kota yang berkapasitas fiskal yang kuat dengan mencari sektor-sektor baru pertumbuhan ekonomi. Ia harus berkolaborasi dan saling menginspirasi dan terus belajar untuk mencari sumber-sumber terobosan-terobosan ekonomi kreatif. Bima Arya Sugiarto menegaskan, pemerintah yang tergabung dalam Komwil Wilayah 1 APEKSI ini ke depan dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk terjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, serta transparan. Maka dari itu, melalui Musyawarah Komisariat Wilayah Muskomwil ini diharapkan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan potensi terbaik berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal di kota masing-masing. Yudi Prama Agustino melaporkan.
20 pasang finalis Duta Generasi Berencana atau Genre Kota Padang Panjang bersaing di Grand Reward 2025. Berikut laporan Nofri. Sorotan panggung, riuh tepuk tangan, dan aura semangat generasi muda mewarnai Grand Reward Duta Generasi Berencana atau Genre Kota Padang Panjang 2025 yang digelar di Auditorium Ivan Waterpark. Sebanyak 20 pasang finalis tampil mengesankan, bersaing menjadi yang terbaik setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang dan penuh tantangan. Acara puncak ini dihadiri Wakil Wali Kota Alex Saputra beserta istri, unsur Forkopimda, Ketua TPPKK Maria Veronica Henry yang juga bertindak sebagai Dewan Juri, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Mardalenawati Yulia bersama jajaran pejabat Pemko dan tamu undangan lainnya. Wawako Alek dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari finalis. Perjalanan mereka tidak mudah, mulai dari audisi, prakarantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang. Pemko sebutnya terus mendukung program kepemudaan seperti Genre, karena generasi muda adalah aset masa depan. Ia menuturkan, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Kota ini akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Mari sama-sama kita memanfaatkan program ini menjadikan generasi muda yang produktif di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami, generasi muda Padang Panjang menjadi kelompok ke depannya, menjadi mayoritas ke depannya, 19 kabupaten kota Padang Panjang menjadi mercusuarnya untuk mengkampanyekan begitu pentingnya kita sebagai generasi muda ke depan untuk menata pemerintahan. Aklek berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia juga menambahkan, yang terpilih nantinya harus menjadi teladan, membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Nofri melaporkan. Kita beralih ke RRI Ranai. Sebanyak 57 jemaah calon haji asal Kabupaten Natuna telah diberangkatkan ke Batam Selasa kemarin. Mereka akan bergabung dalam kloter kedua yang dijadwalkan berangkat ke Madinah pada 3 Mei mendatang. Berikut laporan Analia Widi. Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Natuna pada Selasa 29 April 2025 telah berangkat menuju Batam dan masuk ke Asrama Haji Batam. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, para jemaah calon haji akan berada di Asrama Haji Batam hingga 2 Mei 2025 mendatang dan bergabung bersama jemaah calon haji kloter 2 Provinsi Kepulauan Riau. Terkait dengan kesiapan jamaah calon haji tahun 1446 dari Kabupaten Natuna, bahwa insya Allah kita akan bergabung dengan kabupaten lain. Yang pertama Batam, kemudian Lingga, Anambas, Kabupaten Karo, dan kita dari Kabupaten. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto menyampaikan bahwa pada musim haji tahun ini, Natuna tidak lagi tergabung dalam kloter pertama seperti biasanya, karena bergabung di kloter kedua yang baru akan diberangkatkan ke Madinah pada 3 Mei 2025 melalui embarkasi Batam. Bapak Ibu tanggal 3 baru berangkat masuk kloter kedua ya Pak Akan ya. Biasa selama ini Natuna masuk kloter pertama, tapi kita tahun ini masuk kloter kedua. Jadi selama di Batam jangan banyak jalan-jalan Bu, jangan banyak mall ya, banyak ibadah aja di asrama haji. Lama tuh 4 hari ya. Nah, setelah itu baru tanggal 3 Bapak Ibu diberangkatkan ke Jeddah Madinah. Jumlah jemaah calon haji Kabupaten Natuna yang diberangkatkan pada tahun ini sebanyak 57, termasuk petugas haji daerah PHD dengan JCH terdiri dari laki-laki 24 orang dan perempuan 33 orang. Pemerintah daerah dan Kemenak Natuna serta semua pihak berharap dalam keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci akan berjalan lancar. Seluruh jemaah juga diharapkan dapat menjaga kesehatan kekompakan selama menjalani rangkaian ibadah haji serta kembali ke Natuna dengan selamat.
Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Natuna mengajak warga menjaga kualitas produk daerah yang akan dikirim ke luar daerah. Selengkapnya dilaporkan Afrizal. Dalam upaya menjaga kualitas produk daerah, baik pangan dan pakan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Natuna, mengajak para petani dan peternak untuk dapat menjaga kualitas produk daerah. Kepala BKHIT SP Natuna, Iwan Setiawan, saat ditemui RRI belum lama ini menerangkan, adapun cara menjaga produk daerah tersebut, yakni dengan melaporkan ke pihak karantina untuk dapat menentukan produk terbebas dari hama dan penyakit. Kami sebagai otoritas kompeten untuk menjamin penjaminan pangan, mutu pangan, dan pakan mutu pakan, dan serta menjaga sumber daya hayati kita tetap aman, sehat, dikonsumsi, kemudian tidak terjangkit atau wabah penyakit baik hewan, ikan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap lapor karantina untuk memastikan bahwa produk-produk yang akan dilantuskan atau yang akan dikonsumsi itu aman dan bebas dari hama penyakit karantina. Pada kesempatan itu, Kepala BKHIT SP Natuna Iwan Setiawan juga menghimbau kepada seluruh peternak, baik sapi, kambing, dan hewan lainnya, untuk selalu menjaga kesehatan hewan dan kebersihan kandang pemeliharaan, serta pemberian pakan hewan. Selain itu juga menjaga kesehatan pemilik atau pemelihara ternak, agar tidak terjadi wabah yang dapat terjangkit ke manusia. Dan apabila terjadi gejala sakit, maka bisa langsung menginformasikan ke dinas tempat atau ke dokter hewan karantina terdekat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Penyerapan dan realisasi anggaran. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Bupati Bintan memastikan anggaran kegiatan masyarakat tidak terpotong efisiensi. Reni Ilda Valantra melaporkan. Penyerapan dan realisasi anggaran kegiatan pembangunan pada triwulan pertama tahun 2025 pemerintah Kabupaten Bintan telah berjalan. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat ditemui mengungkapkan jalannya penyerapan anggaran kegiatan tersebut juga telah dilakukan monitor dan evaluasi, mengingat kondisi keuangan daerah yang telah mengalami rasionalisasi anggaran mencapai 90 miliar rupiah. Meski adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat rasionalisasi dengan nominal yang cukup besar, dipastikan anggaran perlindungan bagi masyarakat seperti bantuan langsung tunai tidak ada yang terganggu. Tadi itu rapat monitoring dan evaluasi ya terkait anggaran, kemudian termasuk memang anggaran yang harus kita rasionalisasi karena efisiensi. Tapi yang jelas tadi kita pastikan bahwa program-program perlindungan untuk masyarakat itu tidak ada yang diganggu atau terpotong. Ya, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pendapatan PAD kita bisa terus meningkat sehingga kita sama-sama bisa melalui masa-masa rasionalisasi atau efisiensi ini. Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut berharap pendapatan asli daerah atau PAD dapat terus meningkat dan meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk berhemat hingga kondisi kembali membaik. Reporter RRI Tanjung Pinang Reni Ilda Valantra melaporkan. Komisi 2 DPRD Kepulauan Riau menilai Kabupaten Bintan dan Natuna memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor peternakan lokal secara mandiri. Arwi Wisnu melaporkan. Kabupaten Bintan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor peternakan lokal secara mandiri, sehingga kedepannya tidak perlu lagi bergantung pada pasokan hewan ternak dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin.
Menurutnya, Bintan memiliki sumber daya alam dan lahan yang memadai untuk mendukung pengembangan berbagai jenis peternakan, mulai dari sapi, kambing, hingga unggas. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari pemerintah daerah, sektor ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan daging dan produk peternakan lainnya di Kepri, bahkan berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD yang signifikan. Lebih lanjut, Wahyu Wahyudin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pendamping teknis, pelatihan bagi peternak, serta memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur peternakan seperti penyediaan bibit unggul, pakan ternak berkualitas, dan fasilitas kesehatan hewan juga menjadi kunci keberhasilan. Harusnya memang sapi lokal yang kita perkuat. Mungkin salah satu tempat untuk atau pulau ya atau kabupaten yang cocok untuk peternak adalah di Bintan dan juga di wilayah Natuna. Nah, di Bintan saya akan mendorong bagaimana Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Kepri ini ada beberapa lahan yang bisa dipergunakan untuk ternak. Ini pangsa pasarnya cukup menjanjikan juga karena teman-teman Muslim dari Singapura dan Malaysia tentunya akan melihat ini dan mereka tentu akan ordernya tetap dari Batam ataupun dari Bintan. Jadi kalau ini didorong, ya saya kira ini juga akan menjadi sumber PAD bagi Provinsi Kepri dari ternak tadi. Ketua Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menambahkan dengan adanya fokus dan investasi yang tepat, dirinya optimis bahwa Bintan dapat menjadi sentra peternakan yang maju dan berkontribusi besar bagi perekonomian Kepulauan Riau. Potensi ini diharapkan dapat segera direalisasikan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri secara keseluruhan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menghimbau semua pihak tetap waspada dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan. Tren kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah kasus menurun, namun Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni tetap menghimbau semua pihak untuk waspada terhadap ancaman karhutla di musim kemarau. Raja Juli menuturkan ada 3 faktor yang berkontribusi terhadap penurunan karhutla, yakni kolaborasi yang terpimpin antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan juga dunia usaha. Dilanjutkan dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta adanya partisipasi aktif masyarakat yang ikut membantu dalam pencegahan karhutla. Menurut data yang kami miliki, kenapa karhutla ini bisa berhasil terus turun angkanya? Ada 3 hal, Pak Menko. Pertama, kolaborasi yang terpimpin semakin baik. Dulu masing-masing bekerja secara ego sektoral masing-masing, tidak terkoordinasi dan tidak terpimpin. Sekarang kita dipimpin oleh Pak Menko, semua bergerak dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing, menutupi kelemahan institusi yang lain. Itu sudah bekerja dengan baik. Yang kedua, pencegahan dan penegakan hukum. Tadi sudah disampaikan, secara teknologi kita punya OMC yang cukup baik, operasi modifikasi cuaca yang terus dilakukan. 1 Mei sudah dimulai di Riau. Pak Gubernur tadi menyampaikan bagian dari pencegahan yaitu pendidikan dan edukasi pada masyarakat melalui budaya. Ada lomba pantun, ada lomba syair, macam-macam dilakukan oleh Pak Gubernur ya, untuk mengingatkan kembali pada masyarakat akan bahaya karhutla. Yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, law enforcement juga berjalan dengan baik, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan swasta maupun individu-individu yang melanggar aturan, maka sudah terbukti dilakukan penindakan hukum yang sangat efektif sehingga menimbulkan efek jerah. Yang ketiga, yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengharapkan pada tahun ini kasus karhutla di Provinsi Riau dapat terus menurun. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Wako Pekanbaru Agung Nugroho memberikan ultimatum penutupan hingga pencabutan izin usaha perusahaan yang menahan ijazah karyawan, dan selengkapnya disampaikan Lili Atmawati.
Ijazah pekerja yang dilakukan salah satu perusahaan di Kota Pekanbaru baru-baru ini mendapat perhatian dari pemerintah kota. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengambil sikap tegas terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tersebut. Menurut keterangannya kepada RRI, Pemko mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha perusahaan yang kedapatan menahan ijazah pekerja dengan alasan apapun. Langkah ini diambil setelah viralnya kasus penahanan ijazah pekerja salah satu perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Setelah dilakukan sidak, perusahaan tersebut langsung ditutup. Dan hari ini kita panggil perusahaannya, kita cek, kalaupun tidak lengkap maka kita akan cabut izinnya, kita akan tutup saja. Dan saya imbau juga kepada semua yang pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru, jangan coba-coba lagi untuk menahan ijazah atau dokumen pribadi para pegawai atau stafnya atau pekerjanya, karena saya akan langsung cabut saja izin bapak-bapak sekalian semuanya. Wako Pekanbaru Agung Nugroho menambahkan dari hasil sidak di gudang Avian tersebut masih ditemukan banyak ijazah pekerja yang ditahan oleh pihak perusahaan. Menurut Agung, tindakan menahan ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar pekerja. Ia menekankan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang tak boleh ditahan dengan alasan apapun. Agung juga mengungkapkan kekesalannya atas sikap salah satu pihak perusahaan yang sempat membandingkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dengan negara lain. Dalam sidak tersebut ditemukan bahwa ada sekitar 3 hingga 5 orang karyawan yang ijazahnya ditahan. Ia menduga jumlahnya bisa lebih banyak mengingat itu merupakan prosedur standar perusahaan tersebut. Liliat Mawati, RRI Pekanbaru. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Musabaqah Tilawatil Quran ke-43 Riau, Kabupaten Bengkalis, selaku tuan rumah menyatakan persiapan saat rapat di provinsi. Dan informasi ini dilaporkan dari RRI Bengkalis oleh reporter Muhammad Iqbal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-43 tingkat Provinsi Riau yang akan digelar pada 21 hingga 28 Juni 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Bengkalis Ersan Saputra saat melakukan ekspos kesiapan daerahnya di ruang rapat Lanjang Kuning Kantor Gubernur Riau. Ekspos tersebut dipimpin Asisten 1 Sekretariat Daerah Sekda Provinsi Riau Zulkifli Syukur dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau. Dalam forum itu, Sekda Ersan memaparkan berbagai aspek teknis dan non-teknis yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Bengkalis. Ia juga menambahkan bahwa astaka utama MTQ akan dibangun di lapangan pasir Andam Dewi yang berada tidak jauh dari Laut Selat Bengkalis. Sementara itu, pelaksanaan bazar MTQ akan berlangsung di lokasi yang berdekatan dengan astaka utama. Asisten pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Andes Warsono juga mengatakan untuk arena perlombaan dan beberapa lokasi telah disiapkan seperti Masjid Agung Istiqomah, kawasan Kampus Tain Bengkalis, serta sejumlah masjid lainnya di seputaran kota Bengkalis. Kami semalam sudah ekspos di tingkat provinsi, itu dihadiri oleh seluruh kabupaten kota ke Provinsi Riau, dipimpin Asisten 1 Provinsi Riau. Mereka pun menyambut positif apa yang kita sampaikan. Rencananya memang kemarin sudah disepakati tanggal 21, pembukanya tanggal 21 Juni kan di Pulau Bengkalis. Kita mungkin memantapkan kesiapan kita aja lah, penyeberangan, masalah tempat-tempat perlombaan, pemondokan, segala macam itu nanti kami apakan lagi di tingkat kabupaten. Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah transportasi penyeberangan, terutama kapal roro atau mengangkut kafilah dari kabupaten dan kota lain. Ersan menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis akan mengatur sistem transportasi khususnya demi kelancaran kedatangan peserta. Terkait akomodasi para peserta kafilah akan ditempatkan di rumah-rumah warga yang telah disiapkan dan disewa oleh panitia. Sementara untuk majelis hakim dan dewan juri, penginapan akan difokuskan pada 8 hotel yang telah ditentukan. Asisten 1 Sekda Provinsi Riau Zulkifli Syukur dalam sambutannya menyampaikan optimis terhadap kesiapan Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Menabung emas memiliki beberapa keuntungan, antara lain nilai aset yang cenderung stabil, mudah dicairkan, dan tahan terhadap inflasi. Reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan.
Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia BSI Bengkalis Ilham Halid menjelaskan bahwa menabung emas kini menjadi pilihan investasi yang semakin diminati masyarakat karena sejumlah keuntungan yang ditawarkannya. Sejak dibukanya layanan Bank Emas BSI Bengkalis, respon masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi. Menurut Ilham, menabung emas memiliki berbagai manfaat strategis. Keuntungan menabung emas antara lain, nilai aset yang cenderung stabil, mudah dicairkan, dan tahan terhadap inflasi. Emas juga dapat dibeli dengan nominal kecil, sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Selain itu, emas dinilai sebagai bentuk investasi yang aman dan cocok untuk diversifikasi portofolio keuangan. Emas juga berfungsi sebagai dana darurat dan dapat melindungi kekayaan dari fluktuasi nilai mata uang. Jadi kalau kita breakdown-nya, kita bagi ya per tahunnya dalam jangka 5 tahun terakhir ya, hampir 40% kenaikan emas itu setiap tahunnya. Kalau kita bagi, ya makanya kalau dia nabung, insya Allah itu akan menguntungkan. Tapi kalau mencicil emas, ya itu juga menguntungkan. Kenapa? Memang di cicil emas ini, bank mengambil keuntungan, ya, mengambil keuntungan dari hasil menjual emas kepada nasabah. Ya. Tetapi keuntungan bank sama keuntungan pergerakan naiknya harga emas tadi sangat-sangat jauh. Keuntungan bank hanya kalau 5 tahun tadi hanya mengambil sebesar 20%, sedangkan kenaikannya 200%. Nah gitu. Seandainya di saat COVID kemarin ya, saya ngambil 100 gram, ya harganya di angka 700.000, ya berarti 70 juta. Ilham menambahkan, bagi masyarakat yang menabung atau mencicil emas melalui BSI Bengkalis, dana yang disimpan dapat dicairkan dalam bentuk emas fisik maupun uang tunai, sesuai kebutuhan nasabah. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Ilham mengajak masyarakat Bengkalis untuk mulai menabung emas sebagai langkah cerdas dalam menjaga stabilitas keuangan dan merencanakan masa depan yang lebih aman secara finansial. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Kita beralih menuju RRI Padang. Kementerian Sosial Republik Indonesia mendorong penerima manfaat bantuan sosial untuk dapat naik kelas. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat berdialog dengan Pilar Sosial Auditorium Gubernur Sumatera Barat kemarin. Bobby Febrianda melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menilai para penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah harus berupaya naik kelas dan tidak ketergantungan seutuhnya dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Caranya dengan memanfaatkan peluang yang ada, apalagi setiap wilayah memiliki pendamping yang dapat memberikan solusi dan motivasi kepada penerima manfaat. Saifullah Yusuf menyampaikan saat ini para penerima manfaat juga dapat ikut dalam program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Pada program dimaksud para penerima manfaat mendapatkan pelatihan yang dapat menjadi peluang ekonomi. Perlindungan dan jaminan sosial kita itu sifatnya sementara untuk mendorong mereka naik kelas. Kalau mereka terima bertahun-tahun tanpa ada upaya untuk maju, untuk naik kelas, ya itu artinya demotivasi, tidak sesuai dengan rencana awal program kita. Dengan pendamping, dengan Dinsos nanti, kan kita punya pendamping. Pendamping ini yang akan memotivasi KPM supaya mereka mau naik kelas gitu, tidak bergantung pada bansos. Kita ada target 10 KPM setiap tahun satu. Kita punya 33.000 pendamping seluruh Indonesia. Kalau 10 aja berarti ada 330.000 minimal ya orang yang naik atau keluarga yang naik kelas setiap tahunnya. Saifullah Yusuf juga meminta pemerintah daerah maupun para pendamping agar lebih intensif memberikan masukan atau motivasi kepada penerima manfaat agar segera naik kelas. Apalagi secara umum tercatat jumlah pendamping Kementerian Sosial saat ini sebanyak 33.000 di seluruh wilayah, sehingga dengan jumlah tersebut dapat menargetkan setidaknya 10 penerima manfaat naik kelas dalam kurun setahun. Saifullah Yusuf menambahkan Kementerian Sosial juga akan melakukan evaluasi bagi para penerima manfaat 5 tahun sekali. Hal tersebut untuk memastikan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran sehingga tidak ada lagi penyaluran salah sasaran. Bobby Febrianda melaporkan.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG meningkatkan pengawasan dan pemantauan intens menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, Sumatera Barat dalam 2 pekan terakhir. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Hadi Wijaya, menyoroti peningkatan intensitas erupsi Gunung Merapi dalam sepekan terakhir. Tercatat dalam 3 hari terakhir, amplitudo maksimum erupsi Gunung Merapi terakumulasi mencapai 30,5 mm dengan ketinggian kolom abu teramati mencapai 1000 meter. Hadi Wijaya menjelaskan, berdasar hasil evaluasi pengamatan tersebut, disimpulkan perlu adanya pemantauan intens dan mendalam terhadap aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Menurutnya, pengamatan dimaksud tidak hanya dilakukan secara instrumental dan visual, namun juga melalui data citra satelit, khususnya untuk variabel pelepasan fluida magma dari Gunung Merapi. Bagaimana pemantauan ini akan terus intensif, dan kami pun juga melihat adanya pasokan fluida magma sebagai bagian dari kegiatan aktivitas magma di dalam atau VA, dan itu menunjukkan kondisi aktivitas magma untuk erupsi itu terus terjadi. Hadi menambahkan, hasil pengamatan citra satelit menunjukkan adanya peningkatan fluktuatif terhadap pelepasan gas sulfur dioksida atau SO2 dari puncak Gunung Merapi. Sampai pada 22 April kemarin, catatan di kami mencapai 187 ton per hari. Jadi ini juga menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Hadi juga menilai peningkatan curah hujan dalam 1 bulan terakhir berpotensi memicu terjadinya bencana susutan atau lahar dingin pada bantaran sungai yang berhulu di kawah Perbek Gunung Merapi. Hans Primananda melaporkan. Selanjutnya kita ke RRI Batam. Batam alami lonjakan kedatangan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Disnaker siapkan aplikasi Simnaker. Berikut laporan Sarah Melina. Kota Batam diprediksi akan mengalami lonjakan kedatangan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Upah minimum Kota Batam sebesar 5 juta rupiah menjadi magnet utama bagi pencaker yang ingin mengadu nasib di kota industri ini, meskipun angka tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup di Batam. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja lokal yang juga masih membutuhkan pekerjaan, baik kontrak maupun tetap. Dalam menghadapi situasi ini, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Batam telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Simnaker untuk menjembatani pencaker dengan perusahaan. Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Batam, Isra Wirasanjaya menjelaskan, Simnaker merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen. Salah satu tugas kami juga ini memberikan pembinaan, juga memberikan kepada pencari kerja apa yang diinginkan untuk mencari kerja. Karena sekarang ini dalam siap kerja, aplikasi siap kerja atau Simnaker Kota Batam mensyaratkan itu sekarang. Isra melanjutkan, bagi pencari kerja ber-KTP Batam, pengurusan kartu pencari kerja atau A1 bisa dilakukan di kantor kecamatan sesuai alamat domisili. Sementara pencari kerja dari luar Batam tetap harus mengurusnya langsung di kantor Disnaker Kota Batam. Aplikasi Simnaker sudah dikembangkan sejak 2022 lalu dan mulai diterapkan pada 2024. Hingga kini sebanyak 242 perusahaan dan 6.797 pencaker ber-KTP Batam telah menggunakan layanan ini. Disnaker berharap perusahaan-perusahaan di Batam lebih aktif melaporkan lowongan kerja secara digital sehingga memudahkan pencari kerja, terutama warga lokal dalam mengakses informasi pekerjaan yang sesuai. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Kesulitan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai upaya provokasi dan disinformasi yang marak tersebar melalui berbagai platform media. Berikut laporan Nurul Mahfud. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Dalam menghadapi berbagai tantangan global, masyarakat diimbau untuk terus menanamkan semangat persatuan, menjaga kerukunan, serta menguatkan rasa cinta tanah air melalui bela negara. Hal itu disampaikan Said Andi Sidarta, Sekretaris Umum Pemuda Pancamarga Kepulauan Riau. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi ancaman yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan dalam bentuk propaganda asing yang bertujuan memecah belah bangsa. Ia pun menekankan bahwa saat ini ada banyak propaganda yang kerap disusupkan melalui media sosial, informasi hoax, hingga diskursus politik yang memecah belah masyarakat. Nah, itu yang harus kita lawan, infiltrasi propaganda seperti itu. Kita harus tetap utuh, tetap
kokoh, tetap solid sebagai bangsa negara kesatuan Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu perlu sering-sering kita bersilaturahmi, saling menjalin kesatuan. Dengan era sekarang ini, dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, kita berharap semakin kuat, semakin solid kita sebagai bangsa, ya, menjaga keutuhan bangsa ini. Karena memang di bangsa kita ini kan uniquely Bhinneka Tunggal Ika. Ya, banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak sekali perbedaan. Tapi perbedaan itu kalau kita jaga terus, dia menjadi sesuatu yang indah. Tapi apabila tidak, ya sudah rawan kita. Nah, untuk itu perlu terus peran masing-masing peran memainkan perannya untuk saling menjaga keutuhan bangsa itu tadi. Ia pun menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, suku dan budaya sehingga menjadi pondasi penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.